Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bismillah, jamaah majelis keorganisasi yang dirahmati Allah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang patut kita syukuri, kenikmatan yang ketika kita bersyukur maka sebutkan dalam firman Allah Ta'ala, Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Dan sholawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syahwat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di hari Senin yang Masya Allah Tabarakallah banyak itu hadir semua di majelis keluarga Indonesia ini yang terus istiqamah kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan amal kita. Sebuah amal yang ketika kita lakukan tentu menjadi amal yang mudah-mudahan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi yang mulia, "Inna min ahabbil a'mali Allah adwamuha wa in qalla." Sungguhnya dari amal yang paling dicintai Allah itu adalah istiqamahan walaupun sedikit. Dan selain tentu mulazamah atau terus-terusan kita ngaji di tiap pagi bersama para guru kita di MKI, tentu bersedekah menjadi salah satu bagian yang melengkapi aktivitas kebaikan kita di pagi hari. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah eh, dan juga Rasulullah SAW untuk menjelaskan tentang pagi yang penuh keberkahan itu dengan keberkahan harta, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan ganti dengan berlipat ganda pahala. Bahkan dalam sabda Nabi yang mulia, di pagi hari Allah turunkan para malaikat, dan dua malaikat yang terus mendoakan, yang satu mendoakan kebaikan untuk kita semua. Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan kepada orang yang berinfak sebagai ganti yang terbaik. Dan Alhamdulillah tentu menjadi satu kenikmatan yang harus kita syukuri yang di tanggal 18 ini. Setelah sudah berlalu kita eh, memperingati atau mensyukuri kenikmatan kemerdekaan di tanggal 17 kemarin bersama para guru kita di MKI, dan Alhamdulillah ini menjadi bagian sebuah momentum untuk kembali mengingatkan kita tentang betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar yang sudah Allah berikan untuk kita semua, yaitu bangsa Indonesia. Dan melainkan apa yang sudah menjadi kenikmatan yang telah Allah berikan adalah sebuah keluarga. Karena keluarga sakinah menjadi kenikmatan yang juga paling agung. Nah, dan rezeki yang terbaik adalah salah satunya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan uh, memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Dan di pagi ini insya Allah saya di Al-Jamari akan mengulas sebuah sejarah tentang keluarga sakinah. Untuk kalau keluarga sakinah ini kita akan merujuk kepada apa yang sudah menjadi teladan dari para nabi dan juga Rasulullah SAW tentunya. Karena baginda Rasulullah menjadi teladan utama yang harus kita teladani. Dan dari beliaulah kita akan bisa membuat sebuah patut keluarga kita, bagaimana kita membangun sebuah keluarga sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan tentu kita menyaksikan apa yang ada di sekitar kita tentang keluarga yang terbaik ya. Ternyata banyak sekali contoh-contoh yang sudah ditunjukkan oleh orang-orang di sekitar kita menjadi eh, inspirasi untuk kita juga. Dan insya Allah di pagi ini juga kita akan sharing dengan para jamaah semuanya, bagaimana kita membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah yang menjadi bagian yang selalu diingatkan oleh para guru kita, karena ini majelis keluarga Indonesia tentu
memiliki sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah menjadi sebuah cita-cita luhur yang harus kita uh, tanamkan dalam diri kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengajak pasangan kita jika sama-sama memiliki visi yang sama tentang bagaimana keluarga ini yang harus kita bangun. Dan para guru kita sudah mengingatkan bagaimana keluarga kita ini tidak hanya soleh sendirian tentunya ya. Kita mengajak pasangan kita, anak-anak kita untuk sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sebuah hamba yang tentu disebutkan dalam banyak ayat di Al-Qur'anul Karim. Hamba ketika sudah menyembah hanya Allah menjadi satu-satunya tempat memohon pertolongan dan menyembah. Tentu bagian yang sangat penting yang harus kita tanamkan. Beberapa hal yang sudah diingatkan, salah satunya manusia merdeka yang sudah juga diulas oleh Ustaz Dodi tentang hamba yang bertauhid, hamba yang tidak mempertuhankan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah satu keluarga yang insya Allah dibahas oleh guru kita Sadri Al-Jambari, yaitu keluarga yang menjadi keinginan untuk Isi kita. penuh. Isi penuh. Dan sejarah keluarga yang insya Allah akan dibahas itu adalah eh, keluarga para nabi tentu dan orang soleh yang insya Allah menjadi inspirasi untuk kita semua. Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara antum kok makin kecil, Ustaz? Iya nih lagi Suara Ustaz Fauzi. lagi kurang ini suaranya Ustaz. Afwan. Oh, hmm, hmm. Kalau gitu sama gitu. Baik Antum Ustaz. ikut Panjat Pinang kemarin? Enggak, Oh enggak. takut ambruk ya. Masya Allah. Tidak ada banyak pinang ya cuma kegiatan biasa aja Ustaz. Dan Kalau di Islam nggak boleh, Ustaz. Mestinya dipinang dulu baru pinang dipanjat. dulu baru dipanjat ya. Allah Allah. Gimana seru di tempat antum, Ustaz? Iya, 17-an kemarin. kalau sebenarnya pengulangan, kalau anak-anak yang paling seru sebenarnya, Ustaz. Kita lebih Ada bersyukur ada anak-anak. beberapa games yang saya nggak terlalu rekomen, Ustaz. Kayak mindahin air, mindahin tepung, manfaatnya apa? Kalau gotong royong mindahin apa sesuatu yang manfaat gitu, mungkin masih ini duduk mindahin air ngapain cuma buat basa-basahan doang. Kalau buat laki-laki nggak inilah. Tapi kalau buat perempuan basa-basahan nyeplak badan, tonton orang, astagfirullahaladzim, Saya banyak tuh nggak banget ya. nggak tahu Ustaz ya. Hampir setiap tahun memang perayaan kok kayak gini semua gitu ya. Dan hampir di mana-mana sama gitu ya. Jadi lebih, Kayak nggak punya kreativitas gitu. iya Kayak saya agak bingung mesti juga ketika dibikin. mengusulkan juga hal-hal yang sifatnya mungkin edukatif juga dianggapnya. Wah ini kan hiburan gitu ya. Dan ya udahlah. Jadi saya hanya penonton aja, saya nggak ikut-ikutan gitu. Kalau anak-anak mungkin anak saya ya ikut lah yang olahraganya gitu ya. Terus yang hiburan ya cuma makan kerupuk kayak gitu kan ya. Hal-hal yang kemudian saya memindahkan karet dan lain sebagainya itu sering eh, dilakukan gitu. Dan itu dari tahun ke tahun memang apa namanya? Kalau saya misalkan, yuk kita bikin cermat kemerdekaan gitu kan siapa pahlawan. Kayaknya nggak dianggapnya nggak seru gitu kan. Terlalu mikir gitu. Iya, banyak banyak permainan-permainan yang menurut saya udah nggak ini lagi, udah nggak relevan lagi sama mengisi kemerdekaan ya. Tapi ya terlepas dari keriaan memang modelnya begitu, kita mesti bikin alternatif, mesti bikin panduan, bikin tontonan, bikin tuntunan yang insya Allah bisa lebih manfaat kalau kita ngasih panduan ke mereka insya Allah. Ini jadi kepikir bikin game 17-an. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu kita gembar-gemborin di MKI, Hmm, mainannya ini apa segala macam dan seterusnya jadi seru tanpa harus eh, apa ngalahin iya. norma, ngalahin adat, ngalahin mungkin lomba lomba cium tangan suami terlama itu nggak apa-apa tuh gitu. Iya kan. Insya Allah. Ngadu lama cium tangan gitu. Karena selama ini kan banyak perempuan yang kalau sama suami itu
bisa judesnya nggak karuan, kalau giliran sama tetangga bisa cengas-cengingis gitu. Nah, itu yang menarik tuh. Secengah-cengah. Boleh nyontek sana nanti Sat. Nanti kita mesti bikin tuh panduan itu. Ya, kalau ada panduan dan kemudian di-share bolehlah. Jauh-jauh hari mungkin saya juga kepikiran harusnya seperti saya ngomongnya ngomong Sama, nggak sama. bisa kalau kita kan yang jadi panitia kayak gitu tuh ini ya nggak semua orang mau gitu ya hal-hal yang seperti itu. Yang biasanya pengurus saja kemudian mungkin dari jauh hari Iya, kita sodorkan beberapa usulan. Ini kayaknya bolehlah anak-anak itu juga diajak tidak hanya hiburannya tapi mungkin hal-hal yang bisa sesuai dengan usianya gitu ya menantang kemudian melahirkan kreativitas gitu kan ya ya. dan itu memang harus diseriusi sih sebenarnya karena eh, hajatan tahunan yang terus berulang dan sama aja gitu ya. Eh, Dulu aneh di tempat aneh itu ada sepak bola daster. Saya tentang, Bang. Allah melaknat orang yang laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. mm, Kok malah pakai daster? Gitu. Nggak boleh. Eh, Terus saya ganti dengan pakai sarung aja. iya. Pakai sarung tapi cuma boleh 2 kali lipat. Mm, mm, mm. Satu, dua, 2 kali lipat. Udah main bola deh. Atau kalau mau seru-seruan, eh, apa, eh, main bola, tapi bolanya dua. Jadi kalau bolanya dua kan iya loh, yang satu ngerebut bola yang ini, satu ngerebut bola yang itu, jadi iya loh, seru gitu. Jadi ya mau seru-seruan maksudnya. Terus pakai make up apa segala macam. Jadi suami make upin istri, istri make upin suami, terus kan apa mencain balon segala macam. Apa Iya, ininya? Apa pesan pesan moralnya tuh nggak ada. Setiap permainan tuh kayak nggak ada pesan moralnya. Kalau ada pesan moralnya kan setidaknya kita punya kontribusi untuk ngebentuk masyarakat kita kan. Gitu. iya. Nah, kalau Concernnya kerupuk gitu apa nih kan. pesan moralnya Ustaz? Gulanya makin tinggi. Seth. Iya. Iya. Ada balapan karung, makan kerupuk, kemudian yang biasanya memindahkan ya dulu ada sempat sambil joget-joget apa namanya mecahin balon ya di belakangnya. Alhamdulillah sekarang tahun ini nggak ada ya. Jadi ya begitulah. Eh, hampir tiap Yang tahun sama. yang yang lebih parah lagi nggak punya norma itu bonteng Seth. Timun Hmm. diikat di pinggangnya laki-laki terus istrinya suruh suruh ngemut timun kan nggak elok banget itu. Hmm. Apa coba tujuan tujuan orang cuma buat cekikian cekikian tapi moralnya nggak ada, ditonton orang banyak lagi. Insya Jadi Allah. mesti mesti dibikin tuh, mesti di create sesuatu yang belajar adab apa segala macam dan seterusnya. Masya Insya Allah. Allah. Ini harus lebih jauh-jauh dipikirkan. Ya, apalagi ini majelis keluarga jadi memang punya kontribusi untuk lingkungannya. Nanti bisa juga di-share salah satu usulan dari MKI jadi bisa jadi nanti yang diinisiasi oleh guru kita Ustaz Dodi Ya, sama-sama memberikan kontribusi mungkin yang biasa ikuti oh kan tahu ini apa yang menarik yang bisa menghibur insya tapi Allah. juga ada edukatifnya ada nilai pendidikannya gitu Ustaz. Iya, Insya Allah luar kalau lomba hadis, lomba azan, tahfiz, sampai habis Masya Quran Allah. itu kan cuma buat Islam ya, cuma Mm-mm. buat yang Muslim, bikinnya di masjid. Tapi itu sih udah dibikin nih kalau di kami. Itu Mbak Astuti sering supply kurma buat buka puasa di tempat saya. Itu ya yang buat non Muslim biar mereka juga punya adab juga gitu. Insya Allah lah kita kirim nanti. Ya, Ustaz, Masya Allah nih. Ini kita bahas tentang sejarah keluarga Sakinah. Ini Wah luar biasa, Zar. Luar saya biasa. ini Banyak ketika sekali tonton. Ustaz Dodi kemudian mengisahkan tentang Eyang Habibie ini, Masya Allah ya, memang eh, eh, ya cinta sejati kan selalu dalam orang menganggapnya salah satu contoh terbaik lah katakanlah sering orang menganggap apalagi ada filmnya gitu ya dan lagunya juga sangat viral. Apakah memang seperti itu cinta sejati yang harus kita pahami sebagai seorang mukmin tentunya tentu menjadi sebuah refleksi yang kita memahami cinta sejati tentu dari para nabi dan para rasul ya yang harusnya memang
Dan paling banyak riwayatnya tentu dari Rasulullah SAW karena sangat detail apa yang sudah dilakukan Rasulullah terhadap para istrinya, kemudian juga para sahabatnya, dan itulah sesungguhnya cinta sejati yang harusnya kita pahami saja. Iya. Kita persilakan saat kita mulai, dan jamaah mari kita sama-sama untuk persiapkan diri untuk menyimak eh, tentang sebuah sejarah ini, tentang sejarah Baik. keluarga Sakinah yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki dan berjuang terus ya untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tafadhal masykur Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala fi kulli hayatikum sama Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikut para keluarganya, sahabatnya, para kerabatnya, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi ini yang kemudian menonton tayangan ulangnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Yang kita doakan seluruh pembina, pengurus, jamaah, seluruh keluarganya, leluhurnya, dan semua insya Allah yang masih hidup Allah berikan hidayah, yang sudah wafat Allah berikan maghfirah, dan kita bisa mengistiqomahkan keislaman kita hingga kita bisa berkumpul kelak dengan jalur husnul khatimah bersama sesurga sekeluarga. Amin. Sejarah keluarga Sakinah, kita bisa melihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdampingan dengan Ibunda Khadijah radhiallahu anha. Ini perlu dipahami bahwa sakinah adalah rasa aman, sakan. Kita buka surat 30 ayat 21, ayat undangan. Ini nggak pernah lekang dimakan waktu ayat ini. Selalu dibahas oleh begitu banyak kiai, banyak tuan guru, banyak ajengan, banyak masyayikh, banyak guru-guru kita, ustadz-ustadz, baik yang kabir maupun shagir. Di surat itu Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja." Perhatikan, li taskunu ilaiha. Jadi perempuan harus menghadirkan rasa sakan, sakinah. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang dari Gua Hira dalam keadaan menggigil ketakutan setelah menerima wahyu pertama, apa yang dilakukan Ibunda Khadijah? Beliau tidak menyalahkan, tidak menuduh, halu ente, tidak panik. Dia justru memeluknya dengan kasih sayang, menenangkan, menguatkan dengan kata-kata yang lembut. Apa statementnya Ibunda Khadijah kepada beliau alaihi wasallam? Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Artinya begini, apa yang kita bisa pelajari dari kisahnya sepotong itu? Kadang suami hanya butuh didengar, bukan dihakimi. Maka sakinah hadir ketika istri menjadi tempat pulang yang paling aman, bukan tempat ketakutan baru. Maka perhatikan oleh kita, siapa yang suaminya lebih senang lembur. Perhatikan istrinya, pasti bawel.
atau setidaknya julid, setidaknya nyinyir. Sehingga ada satu kasus perceraian yang baru saja terjadi, itu saya kenal betul karakter istri. Bayangkan seorang suami yang pengacara seperti Abang Saiful eh, bin Abu Bakar, eh, beliau ditelepon itu lagi di mana, pasang videonya, lagi sama siapa, itu eh, HP-nya disuruh muterin gini tanpa dirubah angle. Dia lagi meeting sama klien, disuruh nyalain, dia pengen denger suaminya ngomong apa, ngebahas apa. Coba, kan jadi nightmare ya punya istri seperti itu. Akhirnya alhamdulillah dicerai. Dan beliau sudah menikah lagi setelah eh, kalau nggak salah setahun. Beliau kemarin panggil saya untuk kemudian bekali saya supaya tidak salah lagi. Gitu. Kemudian eh, kalau istri itu menjadi tempat yang paling aman, sementara begini, untuk ibu-ibu nih, ibu-ibu itu atau para wanita lah, ada penelitian, entah terserah ini dianggap tepat atau tidak, atau cukup kapabilitas atau tidak dari sisi hasil surveinya, tetapi ini mutabar, artinya masyhur di kalangan para eh, awam. Wanita punya kemampuan eh, kecerdasan komunikasi, bukan bawel ya, kecerdasan komunikasi itu mampu menyampaikan 20.000 kata per hari, per 24 jam. Maka eh, katakanlah kita bisa melihat bahwa kalau punya bayi, maka bayinya yang akan dia sampaikan kata-kata yang puluhan ribu itu. Begitu bangun anaknya, Masya Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Selamat pagi sayang, cantik. Kita bersyukur ya pagi ini Allah SWT berikan kenikmatan sama kita. Udaranya seger tuh. Hirup nafas kita, pagi ini embunnya dingin banget, apa segala macam. Jadi puja-puji untuk Allah untuk menghadirkan itu. Bayinya nggak ngerti. Tetapi afirmasi yang muncul kepada si bayi ini menjadi sangat luar biasa. Maka begitu juga ketika anak sudah agak mulai besar, gitu. Eh, toilet training misalnya. Kita mulai pipis hari ini di kamar mandi ya. Di kamar mandi itu ada jin. Ada jin perempuan, ada jin laki-laki. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarin kita untuk kita minta perlindungan kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat, Allah Maha Gagah, Allah Maha Perkasa. Kita minta sama Allah ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dan terus ajarkan doa-doa, sampaikan ini itu apa segala. Kita pakai baju sekarang. Alhamdulillahilladzi kasani hada tauban wa razaqani min ghairi khalil minni wa la quwwah. Katakanlah ajarkan hadis-hadis yang lemah seperti misalnya berkaca gitu. Ih, ini hidung siapa nih? Kita baca doa ya Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Mudah-mudahan Allah mempercantik wajah kita, mempertampan wajah kita, dan memperbaiki akhlak kita ya. Amin. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga 24 jam itu habis 20.000 untuk main encourage anak kita. Tetapi jika tidak, maka akan menjadi pegang anak diam sambil cembetut. Tiap hari gini gua, gini aja kerjaan gua nggak ada lagi kayak orang kerjaan apa dulu dulu waktunya apa dulu apa dulu ngomiang aja apa ngeroeng apa gerundel gerutu gitu. Dapat 20.000-nya tapi nggak manfaat. Gitu. Dan ketika suami pulang, kemana sih? Pulang lama banget apa segala macam. Waduh, nggak gitu. Biarkan dulu suami itu pulang, kemudian eh, apa yang jadi kebutuhannya
kita sudah bisa persiapkan. Misalnya teh gitu ya, seperti yang saya minum gitu, teh buah saya dapat dari eh, jamaah di Düsseldorf pas lagi liburan summer break ke sini dibawain gitu. Ini apa eh, Frambozen atau apa gitu intinya. Susah bacanya bahasa bahasa Jerman. Eh, Minum teh hangat, terus kemudian disediain eh, kesukaannya. Cemilan-cemilan, cemilan 10-11 juga boleh. Kalau misalnya kita tahu bahwa beliau lapar gitu misalnya, kan gini, kalau eh, sarapan, kudapan, makan siang, kudapan lagi, makan malam, gitu kan ya. Ada 5 menu. Nah, yang dua ini menjadi jangan lebih dari 150 kalori kan gitu, supaya tetap terjaga kondisi tubuhnya. Nah, kita bisa variasi itu, ada ubi cilembu, ada apalah segala macam, boleh salad buah, boleh apa segala macam. Yang sifatnya refreshment. Dan itu ketika tangan bikin sendiri, terlepas dari eh, itu olahan kita sendiri atau kita yang beli gitu ya, kita sajikan di depan suami itu menjadi bagian yang Insya Allah dengan penuh senyum gitu. Mau ini enggak? Aku udah siapin ini. Dan tunggu dia cerita. Biasanya 10 menit awal itu suami biasanya nggak mau cerita tentang apa yang terjadi. Ada suami yang sama sekali nggak cerita. Karena laki-laki itu eh, kecerdasan komunikasinya cuma sebatas paling banyak 7.000. Dan 7.000 itu kalau seharian dia, misalnya dia agen asuransi syariah atau dia pembicara kayak saya gitu, udah habis dipakai buat ngomong gitu. Nah biasanya dia kalau udah mulai menjelang malam, omongannya juga ya sekadarnya saja. Iya, heeh. Kita udah panjang-panjang ngobrol dan. Iya, heeh. Oh, itu dan seterusnya. Nah, itu bagian yang kemudian fitrah, jadi fitrahnya laki-laki. Nah, para perempuan mesti sadar betul bahwa eh, laki-laki nggak bisa sama dengan mereka. Kalau ada apa cerita dong, nggak semua bisa diceritakan. Justru eh, kalau beberapa orang itu ada yang kemudian nggak kepengen langsung masuk rumah, ada yang punya kebiasaan buruk ya, tapi itu cara dia untuk menyelesaikan persoalan, yaitu apa? Duduk di teras, merokok, gitu ya. Nah maka para istri nggak usah langsung, kenapa nggak masuk sih? Kenapa sih apa? Enggak, bawain tehnya, bawain kopinya keluar, bawain ke depannya. Kalau dia bawa tas-tasnya bisa diambil, kalau dia buka sepatu-sepatunya bisa dirapi ke tempat rak sepatu dan seterusnya. Dan biasakan lendotan ya, ibu-ibu lendotan sama suami itu bagian yang menenteramkan. Jadi eh, boleh kita pura-pura lama banget sih, aku udah kangen tahu. Boleh tuh apa tipu-tipu begitu, itu apa bohong putih ya tauriah ya, itu memberikan rasa aman bahwa eh, dia dibutuhkan. Jangan kemudian istri selalu mandiri dan kemudian lupa bahwa ada bagian yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada begitu banyak kisah-kisah sahabiah terutama itu menjadi perempuan yang solehah itu dia setidaknya punya unsur yang disebut dengan konita, dia mentaati. Dan bahkan kalau kita lihat perempuan tuh enak banget masuk surganya, masya Allah, masya Allah. Dia asal taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, taat sama suami tanpa mempertanyakan suami yang kayak apa dulu Ustadz, nggak usah. Suami yang kayak apapun, sekelas Fir'aun saja, gitu ya, sekelas Fir'aun saja, istrinya solehah dan istrinya masuk surga, maka cari jalan surganya lewat suami yang seperti itu. Toh suami kita juga nggak se-Fir'aun amat kan, gitu. Contoh sejarah Sakinah yang kedua, ya, Ali.
Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajahu bersama ibunda Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Hidup mereka serba kekurangan. Tidak ada sofa mewah, tidak ada kendaraan bagus, hanya ada satu selimut tipis yang ditutupin kepala, kakinya kedinginan. Kalau tutupin ke kaki, palanya kedinginan. Nggak cukup. Namun mereka tidak mengeluh. Dan Rasulullah SAW tidak memberi mereka kemewahan, tapi zikirnya. Mau nggak saya ajarin zikir, begini apa segala macam. Dan seterusnya. Jadi eh, apa yang kita bisa ambil dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu jauh. Keluarga sakinah itu bukan rumah tangga yang tanpa masalah, tapi rumah tangga yang bisa menemukan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Bukan rumah siapa yang lebih indah, tetapi rumah siapa yang lebih lebih tenang. Nah, kita munculkan itu ketika sering saya sampaikan bahwa para ulama menyatakan menikahlah karena Allah, bukan menikahi pasangan kita. Karena eh, kata para ulama, menikahlah dengan orang yang bertakwa. Karena ketika dia tidak lagi mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahannya karena Allah. Ah, itu dahsyat itu. Kalau bisa menjalankan seperti itu. Kita lihat Ibunda Hajar radhiyallahu anha bersama ayahanda Ibrahim alaihissalam. Sakinah itu meletakkan keimanan. Bagaimana ketika Ibunda Hajar rela tinggal di padang tandus bersama si bayi yang masih merah. Bayangkan seorang ibu hanya punya setetes sampai anaknya sakratul maut, dehidrasi, dia harus berlari antara Safa dan Marwah mencari pertolongan. Dan ketika beliau konfirmasi ke Nabi Ibrahim, ditanya, apakah ini perintah Rabbmu? Maka Nabi Ibrahim menyatakan, iya. Oh, Ibunda Hajar langsung tenang, menghadirkan sakinahnya kepada suami. Kalau begitu, Rabbmu tidak akan menelantarkan aku, tidak akan menyia-nyiakan aku. Artinya gitu, sakinah itu lahir dari keyakinan. Dan suami istri bisa sabar kalau sama-sama percaya kepada Allah tidak akan meninggalkan mereka. Jadi rumah tangga runtuh itu bukan karena miskin harta, tetapi karena miskin iman. Biasanya apa? Karena banyak eh, orang berharap pada pernikahan itu akan bahagia, akan menjadi eh, bisa jalan-jalan kemana-mana sekeluarga, bisa punya anak banyak dan seterusnya. Kalau Allah bikin mandul, mau apa? Tapi ketika dia bersandar pada iman, harta mandul sekalipun dia tetap mencintai pasangannya sepenuh hati. Karena dia menikahnya karena Allah, bukan karena pasangannya. Nah, kalau Allah mau bikin mandul, kenapa? Ibu saya yang Allahyarham itu baru punya anak setelah 13 tahun pernikahan. Coba. 13 tahun pernikahan itu panjang loh, tanpa anak. Dan begitu dapat anak pertama cacat. Ya. Terus gak lama punya anak kedua, gak lama punya anak ketiga. Dan baru eh, terakhir muncul saya. Empat langsung setelah 13 tahun. Dan artinya ibu sudah sangat sepuh ketika itu. Allahyarham. Gitu. Artinya ketika berserah kepada ketetapan Allah ya akan menjadi mulia kita di hal-hal yang luar biasa. Dan ibu saya Allahyarham itu selalu berusaha untuk saya nggak pernah dengar ada teriakan, saya nggak pernah dengar ada kemarahan, saya nggak pernah mendengar beliau mengatakan sesuatu dengan nada keras dan tinggi, nggak pernah. Makanya kalau ada orang yang bisa bernada keras dan tinggi, saya ada beberapa tetangga yang kemudian kalau marahin anaknya itu 3-4 rumah masih kedengaran sama kita. Jadi orang yang suka teriak-teriak itu kan hatinya nggak nyambung. Kalau artinya nyambung, itu bahkan nggak perlu ngomong, komunikasinya sudah dapat. Bahasa-bahasa kesepakatan yang kemudian disepakati itu bersama dengan anak, bersama dengan pasangan, itu menjadi sangat luar biasa.
bayangin kalau kemudian kita, saya nggak tahu di tempat Bapak Ibu ada tetangga yang suka ngencengin apa namanya sound system nggak kalau pagi itu, dang dung dang dung dang dung dang dung, ternyata dia lagi senam. Kan nggak boleh ganggu tetangga dengan cara seperti itu. Kadang-kadang saya kepengen ini gue kencengin juga murotal ya, pakai sound system yang 20.000 eh, PMPO gitu. Tapi buat saya ya, buat apa? Lebih malah perang, perang keburukan gitu. Artinya kalau saya sering kasih istilah, kalau ada orang gila nimpuk batu ke kita dan ngeludahin kita, yang dibales. Karena orang gila nambah dua kan gitu. Jadi kita sabari saja. Mari kita lihat bagaimana kisahnya Habibie Ainun, gitu ya, Allahyarham. Sakinah itu adalah kesetiaan hingga akhir. Eh, Kalau kita lihat seorang cendekiawan yang disegani dunia, ahli aerodinamik, yang ilmunya dipakai di begitu banyak negara, tetapi mendapatkan tekanan di negeri sendiri, gitu. Kita itu sudah punya chestnya, ya, punya chestnya. Terus kemudian sudah dibeli oleh beberapa perusahaan yang lain di luar. Tapi saya nggak tahu apakah karena kurang cuan buat Indonesia gitu ya. Ini cuannya cuma buat Nurtanio aja gitu. Terus akhirnya ya banyak hal yang kemudian nggak berhasil. Nah, kapan-kapan kita nanti ngobrol sama Bang Ilham gitu ya. Nah, beliau seperti yang di undangan Bapak Ibu baca, kata Mbak Habibie, Allahyarham, aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Ainun. Bagiku kamu tidak pernah pergi. Kamu ada di setiap tarikan nafasku. Ketika beliau wafat. Wah, Masya Allah. Artinya gini, cinta sejati bukan diucapkan di pelaminan, tetapi diuji ketika sakit, ketika tua, dan akhirnya dipisahkan oleh maut. Maka cinta yang samara, apa sakinah mawaddah warahmah, itu menjadi bagian yang menyenangkan untuk dikenal. Tetapi bukan nihil masalah ya. Ya, kalau kita lihat bagaimana kronika, begitu banyak contoh eh, pertentangan-pertentangan atau eh, masalah-masalah yang ada. Rasulullah SAW pernah nggak bermasalah sama sama istri-istrinya? Oh, sering gitu. Eh, Pernah ada kecemburuan di antara para istri yang banyak itu ada. Tapi Rasulullah SAW menghadirkannya dengan kecintaan dan takwa. Mari kita lihat Bung Hatta sama Bu Rahmi. Allahyarham. Sakinah itu persahabatan. Jadi Bung Hattanya hidup sederhana, bahkan ketika wafat nggak mampu beli sepatu baru. Tapi Bunda Rahmi, Allahyarham, setia mendampingi beliau. Bahkan Bung Hatta pernah menyatakan bahwa saya ingin Rahmi tidak hanya menjadi istri saya, tetapi juga sahabat hidup saya. Apa makna yang kita bisa tangkap dari sejarah eh, Sakinah eh, beliau? Rumah tangga itu tidak cukup dengan status suami istri. Bu, lihat deh. Pak, lihat deh. Itu bagian yang kemudian membuat kita menjadi apa? Oksitosin ya, atau apa? Dopamin. Saya kurang hafal. Tolong koreksi saya kalau begitu. Jadi banyak hal yang kemudian bisa kita pahami sebagai sebuah cara yang indah untuk bisa mencapai sakinah. Mari kita lihat sakinah yang lain. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahyarham. Dan juga Bunyai, Walidiyah, Walidiyah.
Allahyarham. Mereka berdua bukan hanya membangun rumah tangga, tapi membangun peradaban. Muhammadiyah dan Aisyah itu lahir di tangannya mereka berdua. Masya Allah. Artinya suami istri bukan hanya berbagi kasur, tapi berbagi visi. Jadi ketika suami istri hanya sibuk saling menuntut, mereka kecil. Tetapi ketika saling menopang untuk visi yang besar, mereka menjadi cahaya zaman. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya. Jadi keluarga sakinah itu bukan berarti rumah tangga tanpa pertengkaran, tanpa ujian, tanpa air mata. Justru sakinah itu tampak ketika air matanya berubah jadi doa. Ketika kekurangan berubah jadi kesyukuran. Ketika perbedaan berubah jadi kekuatan. Jadi bahasa sederhananya kalau kepengen seperti Khadijah, jadilah tempat aman untuk suami. Jika ingin seperti Ali dan Fatimah, belajar bahagia dalam kesederhanaan. Jika ingin belajar kepada Ibunda Hajar, percayalah penuh kepada Allah dalam setiap pujian, pasti Allah berikan yang terbaik. Jika ingin seperti Ainun, Lerha, buktikan cinta dengan kesetiaan. Jika ingin seperti Burahminya Bung Hatta, jadilah sahabat sejati yang bisa mendampingi pasangan. Kalau seperti Bu Nyai Walidia, Bu Nyai Ahmad Dahlan, berjuanglah bersama untuk kebaikan. Jadi keluarga sakinah aja. Jaringan. Sinyal sepertinya. Dan Ibunda Fatmawati. Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih yang dikibarkan pada proklamasi. Peran istri menjadi saksi sejarah bangsa. Sakinahnya apa? Bukan hanya untuk rumah tangga, tapi untuk tanah air. Wah, ini visinya udah luar biasa. Berpikir secara jauh lebih besar gitu. Dan ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi, kalau kita lihat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, Allahyarham, bersama Nyai Nafikoh kalau nggak salah, tolong koreksi saya kalau keliru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini pendiri Nahdlatul Ulama. Nyai Nafikohnya menjadi pendamping setia yang mendukung perjuangan dakwahnya beliau. Artinya kalau kita lihat, pasangan ini membuktikan bahwa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu menjadi keluarga ulama yang juga bisa jadi teladan, mulai dari kesabarannya, keikhlasannya, dan keberkahan ilmu. Dan ketika kita tahu bahwa ada begitu banyak contoh yang kemudian menjadi sangat luar biasa, ketika kita bicara tentang bagaimana Ummu Salamah, bagaimana keteguhan doanya Ayahanda Zakaria bersama istri, bagaimana, itu panjang kalau kita perhatikan karena tidak cukup contoh. Jadi bukan bukan istilahnya kalau Ayahanda Zakaria itu lama nggak dikarunia anak, tapi sabar berdoa. Bahkan di surah Maryam ayat yang keempat, ayat yang kelima itu dengan jelas menjadikan beliau mengakui bahwa ya Tuhanku, tulangku sudah lemah dan kepalaku penuh uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Dan akhirnya Allah mengkaruniakan Yahya alaihissalam sebagai anak yang soleh. Artinya apa? Keluarga sakinah itu tidak hanya kuat dalam suka, tapi juga sabar bersama dalam penantian yang panjang. Dan ini bagian yang kemudian keimanan dan kesabaran seorang istri bisa mengukir sejarah peradaban. Dan ketika kita tahu bahwa ada begitu banyak masa-masa sulit, yang kita tahu bahwa Islam ini memandang sebagai sebuah ikatan yang sakral. Bahkan ada beberapa catatan tentang mitsaqan ghalidha. Dan mitsaqan ghalidha itu kalau nggak salah hanya disebut 3 kali. Dan kita bisa lihat bagaimana mitsaqan ghalidha itu seperti apa. Gitu. Artinya kalau kemudian kita mau masuk sebagai bagian orang yang berusaha untuk meneladani apa yang Allah SWT hadirkan, maka inilah saatnya kita untuk melakukan perubahan-perubahan kecil gitu ya di uh, sisi kita gitu ya. Jadi ketika setiap rumah tangga itu bukan hanya hadiah bagi suami istri,
sekali lagi saya sampaikan bahwa Allah SWT menciptakan pasangan kita yang gayanya hidupnya seperti itu tuh menjadi surga dan neraka kita, menjadi bagian yang mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita pimpin, gitu ya. Dan ini cahaya bagi bangsa dan umat manusia. Karena dari rumah tangga yang tenang lahir anak-anak yang soleh. Dari rumah tangga yang kokoh lahir pemimpin-pemimpin yang adil. Dari rumah tangga yang penuh doa lahirlah bangsa yang kuat. Dan hari ini kita bersyukur hidup di Indonesia yang merdeka. Tapi jangan lupa, ada saudara-saudara kita di Palestina yang masih berjuang mempertahankan tanah suci. Rumah mereka hancur, keluarga mereka tercerai-berai, anak-anak mereka kehilangan ayah dan ibunya. Tetapi apa yang terjadi? Para gadis di sana merelakan dirinya untuk kemudian menjadi istri yang akan membesarkan anak-anaknya dalam pembesaran penjagaan Al-Quran. Dewasa akan menjadi eh, anak-anak yang berani dengan Zionis eh, Israel. Gitu. Allah alam bisa mudah-mudahan ini menginspirasi eh, setiap apa yang eh, kita lakukan kepada keluarga kita. Perbaikan-perbaikan yang sangat boleh jadi menjadi PR untuk sebagian orang yang saat ini masih punya sikap keras terhadap keluarganya, yang masih kekeh dengan ya saya begini ya dia dia dulu nikah sama saya terimanya ya saya kayak gini. Nggak boleh kita bangga dengan keburukan yang kita miliki, sehingga kita harus mampu melakukan perubahan-perubahan sekecil apapun sehingga kita bisa masuk dalam sebuah tatanan perbaikan. Mari kita lihat surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, monggo silakan kalau ada yang berkenan membacanya. Kita berusaha untuk mencari bagian yang kita sebut sebagai upaya perbaikan kita. Iya, Bude. Mangga. Surat 9 At-Taubah ayat 20. Betul, Dek? Mangga teh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Masya Allah. Jadi jelas bahwa orang yang punya dasar iman, kemudian dia melakukan perbaikan-perbaikan, disebutnya hijrah. Kemudian dia berjihad, bersungguh-sungguh, baik dengan harta maupun jiwanya. Entah dengan sedekah pagi, entah dengan sedekah subuh, entah support terhadap apa yang disampaikan. Ini kadang-kadang mohon maaf, begitu ada di grup MKI kayak langganan koran, dibaca nggak direspon, dibaca nggak direspon, dibaca nggak direspon. Padahal cuman sekedar ditekan sebentar, nongol tuh deretan tuh. Mau kasih jempol, mau kasih hati, mau kasih senyum, mau kasih tangisan, mau kasih apa, bisa kita lakukan seandainya kita mau. Apa sih sulitnya ngasih respon begitu aja? Gitu. Kalau kita lihat ada bengong, ada apa? Ada tangannya tertangkup, ada banyak tuh. Padahal kita bisa tambahin juga ada yang oh macam-macam kalau misalnya emotikonnya kita munculkan. Bayangkan nggak ada apresiasi, nggak ada no nothing. Tapi begitu dilihat saya sempat tuh berapa kali saya begitu share sesuatu gitu, terus kemudian saya eh, apa namanya coba cek ini kira-kira yang baca berapa orang sih, yang respon berapa orang sih. Begitu cek ternyata loh, oh dia baca tuh. Oh dia dia nyimak toh. Oh dia playing playing videonya. Tetapi kenapa nggak ngerespon ya? Kayak apa kita ini? Udahlah nggak ikut Zoom gitu. Eh, udahlah nggak ikut Zoom, nggak ngerespon juga. Disuruh nanya nggak nanya, disuruh baca Quran nggak baca Quran, menjadi pendengar setia saja. Apa ini? Malu nggak mau kontribusi atau apa? Nggak ngerti juga. Atau memang punya kebiasaan begitu, jadi biasa diem-dieman. Mudah-mudahan nggak jadi keluarga yang diem-dieman tuh di keluarganya. Karena parah kalau sampai diem-dieman. Itu ibarat keluarga kayak keluarga kuburan. Itu nggak ada komunikasi.
Keluarga jangan kayak rumah sakit, transaksional. Bayar dulu, baru dirawat. Rumah sakit kan gitu. Nggak ada duitnya, ya nggak bisa makan enak. Nggak ada duitnya, ya nggak jalan belanja. Ada yang modelnya model terminal. Datang, taruh baju kotor, habis itu pergi lagi. Minim komunikasi. Bawa oleh-oleh sih. Ada yang model hotel. Apa-apa, telepon. Room service, bellboy, reception, F&B, restoran. Tolong, 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 tolong. Hanya by phone saja. Ada atau keluarga kuburan tadi sama sekali nggak ada obrolan, nggak ada komunikasi. Jadi yang bagus gimana? Seperti sekolah. Ada silih asuh, ada silih asih, ada silih asah, ada obrolan, ada pola ajaran adab, ada ujian-ujian yang diberikan, ada kasih sayang, ada cinta. Yang lebih bagus lagi tipe masjid. Sang imam menjaga bacaannya, menjaga adabnya, dan kemudian mengajarkan Al-Qur'annya, diperdengarkan Al-Qur'annya. Kalau ada salah, ada keliru, maka bisa digantikan dengan badalnya dan seterusnya. Sehingga terjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kita ngobrol yuk, berbagi rahmat, karena Rasulullah SAW mengatakan ada 4 kelompok yang kemudian akan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Yang nanya, yang jawab pertanyaan, yang dengerin tanya jawab, yang senang tanya jawab, dapat rahmat semua. Tafadhol. Saya Masya serahkan Allah, dulu ke Barakallah. Ustaz Khalis. Tafadhol. Sebuah kenikmatan ya kita bisa berbagi rahmat di pagi ini. Tentu yang menyimak tadi disebutkan ya, yang juga apalagi yang bertanya, yang memberikan sharing, jadi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat untuk kita semua. Ya Rabbi. Silakan Bunda Nadia. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, menangkap tadi semua yang disampaikan Ude dan yang kemarin ya Ude, Ya, terkait kita masih 17 Agustusan gitu. Islam ini kan ternyata memang memerdekakan wanita itu dengan cara wanita dibatasi. betul. Nah, kan orang mikirnya merdeka itu bebas, lepas, disamakan dengan laki-laki. Ya, Ternyata memang tidak gitu. Saya menyimpulkan itu dari Ude gitu. Merdeka meraih cinta itu ya dibatasi. Mencintai Allah dengan taat pada suami kan itu dibatasi juga. Tapi itu indah gitu. Cinta dengan berbakti, dengan mendidik anak-anak. Merdeka bagi wanita ya memang dibatasi dengan cintanya Allah gitu. Ya kita lihat di Al-Ahzab ayat 59, mohon koreksi saya jika ya, salah. ya, An-Nur ayat 30-31 ya udah. ya, Anissa, Anissa kan banyak ya udah tentang wanita banyak. Terus menjaga aurat, menjaga kehormatan, menjaga pandangan itu indah banget gitu. ya. Kalau saya ingat dari kata-kata Ude. Nah, dari serangkaian itu gimana sih caranya kita menunjukkan rasa nasionalisme kita sebagai istri dan seorang ibu gitu menurut batasan-batasan itu deh. Baik. Nuhun syukran. Assalamualaikum. Afwan. Barakallah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ummahat madrasatul ummah. Ibu-ibu itu madrasahnya umat. Artinya kita mulai dari keluarga kita dulu. Jadi kan anak-anak kita soleh-soleha sehingga dia membesar menjadi keluarga yang luar biasa. Di surat 25 ayat 74 jelas ya, patokannya very clear. Kalau kita bedah satu-satu gitu ya, mohon izin. Di situ Allah SWT menyatakan surat 25 Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina yaquluna. Saya ingin baca larik doanya saja. Rabbana hablana. Wahai Tuhan kami, wahai pemelihara kami, wahai penjaga kami,
terus anugerahkan kepada kami. Haba itu memaknai terus-menerus, berkelanjutan, sambung sinambung kalau bahasa Jawa. Ajak, Rabbana hablana. Ya Allah, terus berikan kepada kami. Min azwajina, yaitu pasangan-pasangan kami. Itu objeknya disebut. Maf'ulun bihnya disebut azwajin. Wa min dzurriyyatina, jangan cuma pasangan doang, tapi keturunan. Wa min dzurriyyatina. Dikatakan yang pertama, qurrata a'yun, menjadi peneduh mata, penyejuk hati. Kebalik ya gesturnya, penyejuk mata, peneduh hati. Kemudian di bagian akhirnya tidak hanya dia menjadi penyejuk mata, peneduh hati, tetapi jadikan kami menjadi pemimpin kaum takwa. Pemimpin kaum takwa. Pemimpin kaum takwa itu kira-kira hafalan Qur'annya kayak apa, pemahaman fikihnya kayak apa, adab sunnahnya kayak apa, menghidupkan menghidupkan Al-Qur'annya kayak apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi begini, ketika ya saya belum baca banyak tentang sunnah ya Ustaz, saya belum belum banyak memahami tentang Al-Qur'an ya Ustaz, nggak apa-apa. Doa itu doakan di setiap sujud, tiap sholat kita. Nanti Allah akan menggiring kita kepada bagian itu. Karena kita terus-terusan minta, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah dengan caranya nanti akan ngebentuk anak-anak kita, ngebentuk suami kita, ngebentuk pasangan kita, ngebentuk istri kita, ngebentuk keturunan-keturunan kita menjadi bagian yang kita mintakan itu. Karena ada kata hablana itu terus-menerus. Terus-menerus itu nggak cuma sekali itu doang. Apalagi kita terus-terusan mintanya. Dalam bahasa sederhana, ini anak minta terus-terusan apaan sih? Ya udahlah gua kasih aja. Nah, kan jadi bagian yang luar biasa. Belum lagi bicara tentang kemampuan kita, kalau kemudian kita baru sampai skala yang paling kecil adalah keluarga kita. Habis itu kalau bisa kita tularkan kepada eh, masyarakat seperti tadi, kita punya ide-ide lomba, sampaikan ke panitia. Jangan malu karena dibilang oh, kaku apa segala macam ini, ya setidaknya jangan yang rusak moral lah. Setidaknya kita punya kontribusi gitu. Terus dari sisi itu kemudian kalau ada sesuatu yang sifatnya gerakan gerakan nasional gitu ya kita dukung gitu. Entah didanai, entah kita support, entah kita ngajak orang lain, atau kita apa namanya share kepada orang lain, kita minta kontributor-kontributor yang baru, dan kita tunjukkan bahwa saya Indonesia, saya eh, nasionalis, saya menunjukkan bahwa keislaman saya membawa saya kepada bagian yang saya cinta kepada negeri negeri saya. Gitu. Dan kalau kita lihat memang secara umum masyarakat kita sudah sangat nasionalis. Coba 17-an biaya dari APBD apa dari swadaya? 17-an kita. Ada Pada Lumayan. ada turun jatah nggak dari KRT-an, dari KRW-an, dari apa segala macam support dari kepala desa, dari camat? Nggak ada. Swadaya semua. Rasa nasionalisme kita lebih kuat daripada pemerintahan. Pemerintahan pakai dana APBN. Jadi kalau kemudian kita kita hadirkan itu, ya menjadi sangat luar biasa kalau kita bisa. Mulai dari rumah dulu. Kuncinya tadi, al-ummahat madrasatul ummah. Nah, kita turunin tuh. Menjadi pendidik umat itu apa yang kita harus lakukan. Di breakdown habis itu bikin kurikulum, bikin derivasi, bikin sesuatu. Tahun ini apa, tahun depan apa, gitu. Kalau Teteh sekarang PR-nya sama Nai gitu. Nausyad nanti bakal kayak apa gitu. Hafal Quran di usia berapa, dengan akhlak yang seperti apa, dikumpulin main sama siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu alam. So, gitu Teh, punten.
Jazakallah khairan, Wa Adik. kadzalik, barakallah. Yang lain mangga. Silakan. Bu Dian Bekasi, silakan. Mangga Ya, teh. ya, terima kasih Ustadz Halis. Dalam teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gak Waalaikumsalam. serak warahmatullahi udah, udah mau nanya Ya, apa sebetulnya kalau dalam Islam itu job desk antara suami istri itu gimana udah karena kita tahu gitu ya, kebanyakan tuh kayak ada mitos-mitos dan kita kan background keluarga kita berbeda-beda gitu loh antara suami istri itu gitu. Kadang dengan itu, oh kalau di keluarga aku nggak gitu, di keluarga kamu aja kayak gitu gitu. Intinya sekali lagi ya komunikasi gitu deh. Ya job desk-nya tuh yang betul tuh sebetulnya gimana selain suami sebagai pemimpin, istri sebagai guru gitu. Itu aja sih udah pertanyaan. baik. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Kita lihat contoh masyarakat Madani di zaman Rasulullah SAW. Seorang suami itu seharusnya menjadi pendidik. Jadi kalau kita lihat bagaimana di zaman Rasulullah SAW itu para suami belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Kemudian transfer knowledge-nya ngajarin istri. Gitu. Istri ngajarin anak seperti yang tadi saya jelasin ke dia. Sehingga terjadi hierarki yang sangat luar biasa ketika seorang suami punya ilmu yang mumpuni, dia memimpin istrinya dan anak-anaknya dengan ilmu agama yang mumpuni, maka yang terjadi adalah keselarasan dalam dalam hidup itu. Nah, istri hanya sekedar membantu meluruskan apa yang suami lakukan. Contoh, ketika seorang suami misalnya salam, misalnya seorang suami eh, terkena rasionalisasi, terkena mungkin sejak COVID bisnis berantakan semua gitu ya. Terus kemudian dia menjadi tidak berpenghasilan. Istri boleh menggantikan posisi itu, tetap boleh gitu. Sementara menggantikan itu. Tapi ajarkan kepada suami, jangan diledekin. Ini betapa banyak perempuan yang saya kenal, begitu dia lebih berdaya, jabatan lebih tinggi, duitnya lebih banyak, mentang-mentang menjadi tidak butuh suami. Ya, sadar. Berapa banyak kemudian istri yang begitu dia punya kemampuan untuk cari duit sendiri, akhirnya gue nggak butuh laki yang jadi parasit. Astagfirullahaladzim. Padahal dia bekerja itu atas izin dari suami. Dia bisa dapat rezeki karena izinnya suami. Dia nggak akan dapat rezeki kecuali atas izin suami. Karena yang mencari nafkah itu suami. Dalam hal ini kemudian yang saya lihat nggak ada perkara-perkara ideal yang suami harus apa, istri harus apa, nggak ada. Tetapi kemudian ini semua bisa dibicarakan. Saya kenal penjual es doger di Gajah Mada. Dulu saya masih ngajar di PSN. Sekarang jadi BSI. Saya ngajar di beberapa cabang tuh. Di Hayam Wuruk, di Gajah Mada. Tapi yang di Gajah Madanya ada penjual es doger, istrinya cantik, penjaga toko. Berhenti dia dari jaga tokonya. Dia mending milih bareng sama suaminya ngebantuin jual es doger. Padahal bisa sendiri suaminya. Tapi apa yang terjadi karena dia mau merelakan dirinya untuk membersamai suami, yang terjadi terlepas dari masalah psikologis laki-laki kalau ngelihat perempuan cantik pengennya natap untuk bisa natap itu kemudian jadi alasan mau beli segala macam, jadi lebih laris ketika ada istrinya. Terlepas dari modus-modus para laki-laki hidung belang ya. Tapi itulah cara Allah SWT menghadirkan rezekinya seperti itu. Tapi bagaimana dia merendahkan dirinya terhadap suami. Saya kan istri. Saya harus bantu suami, support. Jadi sebetulnya dia bisa bekerja sendiri dengan stylenya. Dia jaga toko dan dia, wah bagus banget kan kalau jaga toko di mall-mall begitu kan, dandanannya perlente, wangi,
nggak kena debu, nggak di jalanan. Ini udah di jalanan, gitu. Kena panas, bareng suami lagi. Suami cuma udah es doger lagi. Sehingga orang mungkin sebagian memandang beliau hina, tapi saya melihatnya sebagai sebuah cara beliau untuk meraih kemuliaan. Nah, ada beberapa job desk yang kemudian istri hanya sekedar membantu suami untuk mengerjakan tanggung jawab keluarga. Kan gini ya, mohon izin. Ini eh, bocoran buat para istri, tapi bukan untuk menganiaya suamian. Artinya gini, kalau kita tanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap sandang pangan papan di keluarga? Suami atau istri? Suami. Suami. Gitu. Tetapi bayangkan kalau kemudian dia dibebani dengan kapan kita pindah ke rumah baru, sementara gajinya belum cukup. Sementara di Pondok Mertua Indah dulu, ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada konflik, setidaknya itu bisa diobrolin, setidaknya itu bisa dibicarakan, dikomunikasikan dengan elegan. Dan yang terjadi adalah kalau misalnya itu bisa saling dukung, bisa saling bantu, saling menguatkan, luar biasa. Pangan. Ya udah secukupnya aja, asal ada beras, asal ada telur, asal ada ya udah. Kalau bisa beli eh, yang agak mewah, daging apa segala macam dan seterusnya gitu. Jadi bagian yang sejatinya membuat kita menjadi merasa bahwa oh ini bagian yang luar biasa gitu. Nah, begitu juga dengan papan sandang gitu. Kalau papan tadi kapan kita punya rumah gitu ya. Kalau ngontrak emang kenapa? Maka ada orang yang bisa bertahan bersama dengan mertua, ada perempuan yang nggak bisa bareng sama mertua. Karena saya nggak tahu, ada berapa banyak di antara kita yang kemudian menganggap bahwa mertua itu orang tua sendiri. Tapi kalau ngikutin tukang kembang, Sansevieria itu jadi lidah mertua. Masa sangar banget gitu. Lidah mertua sepanjang itu, tajam lagi, udah tajam panjang lagi. Kalau lidah buaya oke lah ya, ini lidah mertua ya salah. Kenapa nggak dibilang pedang-pedangan? Kenapa nggak dibilang Sansevieria gitu? Itu kan ngikutin tukang kembang. Kayaknya tukang kembangnya punya masalah sama mertuanya deh, sampai dia bisa namain itu jadi apa lidah mertua gitu. Nah, peran sandang pangan papan ini kan tanggung jawabnya suami. Bayangin kalau suami ribet sama urusan sandang pangan papan, sementara istri ngapain? Nah, job desk-nya adalah membersamai suami dalam konteks begini. Kira-kira kalau ada timbangan dalam konteks tawazun ya, keseimbangan. Batu 1 kilo sama kapas 1 kilo secara massa gedean kapas. Padahal sementara bobotnya sama. Di timbangan bunyinya sama. 1 kilo, 1 kilo. Tapi ketika yang pemilik kapas ini merasakan bahwa saya lebih banyak loh. Saya lebih banyak capek, saya lebih banyak kerja, saya lebih banyak. Padahal tujuan berumah tangga itu adalah menuju jalan ke surga. Kalau kemudian istri nggak bisa ngerem merasa dia lebih berjasa, sudah. Seperti tadi saya bilang, keluarga jangan seperti rumah sakit. Ada uang abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Seolah-olah konsep kehidupannya cuma materi saja. Lihat Ali, lihat Fatimah Zahra, nggak pernah ngomel tentang habis nggak punya duit. Ya udah nggak ada makanan puasa, gampang. Karena konsepnya konsep keimanan. Nah, kalau kita lihat beberapa job desk yang ada pada apa namanya, pada keluarga-keluarga para sahabat, para sahabiah, itu mulia betul kalau kita melihat bagaimana para wanita itu menghadirkan eh, contoh-contoh. Ibunda Ummu Salamah itu bijak di dalam menentukan persoalan. Pernah beliau, radhiyallahu anha, mendampingi Rasulullah SAW waktu di perang Hudaybiyah. Bukan perang sih itu.
Tapi peristiwa Hudaybiyah itu menyebabkan beliau diikutkan sama Rasulullah SAW. Itu ada 1.400 dikatakan di hadis riwayat yang lain, di kitab Sirah Nabawiyah yang lain 1.500. Dari Utsman kemudian dicegat sama orang kafir Quraisy. Kemudian dibawa ke apa namanya? Dibawa ke Hudaybiyah. Setelah itu Masya Allah, bagian yang kemudian dicegat juga di situ. Sampai kemudian Utsman bin Affan diutus sebagai delegasi. Sampai 3 hari. Yang tadinya orang misi ibadah, mau misi perang itu gara-gara Utsman nggak balik 3 hari dari Mekah. Jaraknya kan sekitar 25 kilo itu, bikin kemah di situ. Maka ketika sudah mulai ngangkat pedang, datang. Allah SWT tidak menginginkan peperangan di antara mereka. Datang Utsman. Baru kemudian negosiasi dan terjadi perang perjanjian Hudaybiyah itu. Tidak boleh tahun ini beribadah ke Mekah, harus tahun depan. Kemudian orang-orang Mekah, orang-orang kafir, kalau ke Madinah, ke tempat negeri Muslim, dia harus kembali ke Mekah. Sedangkan orang-orang Madinah, kalau dia ke Mekah, tidak boleh balik lagi ke Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ini sebagai sebuah kecurangan. Tapi Rasulullah SAW dengan kebijakannya menjadi sangat luar biasa. Beliau bilang, nggak apa-apa. Justru dipakai sama Rasulullah SAW untuk kemudian mengumpulkan orang-orang yang handal di Madinah untuk berdakwah ke Mekah. Setelah banyak mu'alaf, mereka disuruh ke Madinah dan balik lagi ke Mekah. Ini strategi dakwah rupanya. Begitu selesai, maka Rasulullah SAW katakan, kita tidak bisa umrah kali ini. Ayo kita pulang, kita sembelih hadiu kita potong rambut kita, tahallul. Padahal belum tawaf, belum sa'i, sudah tahallul. Para sahabat ngelihat, lah kok tahallul? Belum apa-apa, belum tawaf, belum sa'i, kok main tahallul aja, kok main potong hadiu aja. Nggak ada yang mengerjakan itu. Padahal Rasulullah SAW sampai 2 kali mengatakan, ayo kita tahallul, kita potong hadiu kita. Bergeming itu 1.400-1.500 orang itu sahabat, cuman dengar doang. Sampai 3 kali Rasulullah SAW bilang, ayo kita tahallul, kita potong hadiu kita. Kayak nggak digubris Rasulullah SAW. Masuk ke tendanya Ummu Salamah, nanya konsul, kenapa ya? Sahabat tuh nggak mau dengerin saya. Padahal saya udah ngomong sampai 3 kali. Apa kata Ibu Salamah? Kedak benafsik. Panggil tukang cukurmu, bercukurlah dan potong hadiu. Mereka akan mengikutimu. Keluar Rasulullah SAW, panggil tukang cukurnya, dipotong rambutnya, tahallul, secukupnya, kemudian beliau ambil hadiunya, dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. 1.400, 1.500 sahabat itu kemudian mengangkat pedangnya dan kemudian mereka bawa pedangnya tinggi-tinggi itu motongin rambut sahabat yang sebelah. Jadi kok saya kayak mereka seolah saling berbunuhan gitu. Pedang-pedangnya panjang cuman buat motong rambut cuman segitu. Jadi pedang itu nempel ke kepala itu hanya untuk nyukur sedikit bagian tahallul itu saja. Dan itu menjadi heboh. Nah, Ibunda Ummu Salamah ini punya job desk apa kalau sampai enggak? Ini saling menguatkan saja, saling mengokohkan saja. Jadi kalau nggak ada yang kaku dalam keluarga itu, kalau bisa saling melengkapi, kita nggak pernah lihat ada contoh yang ideal di dalam keluarga para nabi. Coba siapa? Nggak ada. Ibunda Aisyah emosian. Tetapi jangan lupa bahwa beliau juga yang mendrill Maria Kiptia sebagai istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW nggak senang ini ya, beliau sukanya anu dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Tetapi cemburuannya luar biasa. Tapi karena tahu bahwa ini syariat yang Allah SWT atur, luar biasa juga. Gitu. Jadi kalau kita lihat suami cari nafkah, ketika suami idle, suami nggak mampu, maka istri boleh menggantikan. Di India ada keluarga Muslim yang kemudian suaminya terkena penyakit dan lumpuh. Mereka tinggal di lantai 2. Ngontrak, tinggal di lantai 2. Istrinya tiap hari bawa suaminya dalam keranjang, dimasukin ke keranjang, kemudian
kayak backpack gitu dibawa ke pasar dan istrinya berjualan. Suaminya yang kemudian menerima bayarannya. Ini bagian yang wah itu kalau ngelihat ada suami nggak berdaya begitu, mungkin kalau istri-istri di Indonesia mungkin ditinggal si suami kayak begitu, ngapain ngurusin parasit sampai capek. Tapi ketika orang tahu pahalanya ngurus suami, maka setiap mohon maaf, setiap singgelilah pasti pengen cari suami supaya bisa ngamalin bareng sama suami. Karena ya Allah ya Rabb, gandengan sama suami itu menggugurkan dosa. Makanya kalau saya sering saran, Bu, ajak suami meskipun cuma sekedar buang sampah. Sebagian ketawa. "Oh, cuma buang sampah doang loh Ustaz." Tuh, enggak, maksudnya itu kalau misalnya ada bagian yang kita kepengen dapat ampunan dosa dari Allah SWT. Sering-sering cium tangan suami. Habis sholat deh. Habis sholat. Kami di rumah memang punya tradisi itu. Saling cium tangan gitu. Terus kemudian membisikkan pelan di kuping kanan. "Maafin ya." Saling memaafkan setiap sholat. Dan di kuping kiri saya selalu menambahkan kata love you. Dan itu diikuti sama anak-anak saya. Gitu. Coba tanya mereka, punya kebiasaan yang sama. Kalau misalnya ada yang sempat ikutan sholat bareng sama keluarga kami, itu pasti ngeliat tuh tradisi saling cium tangan itu. Dan kemudian saling peluk sebentar gitu, sekitar 6 detik kan sambil mengatakan itu. "Maafin Bapak ya, maafin aku juga ya Pak. Love you, I love you." Itu. Udah. Itu bagian yang kemudian berusaha untuk kami hadirkan. Karena tadi job desk-nya pasti berantakan. Jadi kalau suami minta dibikinin sesuatu sama istri, tolong bikin nasi goreng dong buat sarapan. Nggak bisa istri mengatakan, "Nah itu kan tanggung jawabmu." Iya betul. Itu kan tanggung jawab. Betul. Tapi kalau kemudian suami yang masak, suami yang nyapu, suami yang ngepel, suami yang nyuci, suami yang terikat, kerjanya kapan? Sehingga kalau kita bicara job desknya gini ya, terus kaku gitu, nggak mau apa namanya, nggak mau berupaya untuk eh, saling dukung, ya itu kan urusan gue yang ini. Akhirnya apa? Bagi-bagi tugas, akhirnya nggak saling mengisi. Padahal keluarga itu saling saling mengisi. Bahwa kemudian ada suami yang mampu bayar pembantu, bayar tukang cuci, bayar supir, bayar tukang kebun, dan seterusnya. Tapi mestinya setiap suami juga punya pemahaman bahwa istrinya bukan babu, bukan pembantu. Sehingga sampai muncul idiom yang agak kasar. Istri itu nggak jauh dari pupur kasur dapur. Gitu. Pupur itu bedal, ya. Dapur itu masak, kasur itu urusan ranjang. Bahkan sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa seorang istri harus jadi hostess, harus bisa jadi pelacur di ranjang, harus bisa jadi koki di dapur, dan harus bisa jadi eh, eh, apa namanya, eh, jadi hostess di ruang tamu, jadi jadi eh, gimana sih supaya nggak ngacak-ngacakan, jadi eh, pelacur di kamar tidur, jadi hostess di ruang tamu, jadi koki di dapur. Gitu. Jangan kebolak-balik. Gitu. Di ruang tamu jadi koki gitu ya, pakai dasar bolong-bolong, apek gitu. Ya habis gimana, enak ini nggak sempat bebersih, suami datang muka belepetan gitu, capek dan segala macam. Tapi kemudian para suami juga harus memahami bahwa dia udah ngurus rumah itu seharian loh. Berterima kasih lah. Jangan kemudian begitu ngelihat, Masya Allah berantakan semua ini. Dilihat dia ditonton TV gitu. TV-nya nyala, dia tidur. Bayangkan apa yang dikerjakan sama istri itu bukan seharian dia tidur.
Tapi dia udah ngepel, udah nyuci, udah nyetrika, udah beresin anak, apa segala macam. Kelelahannya adalah hiburan nonton TV. Maka kalau saya nih ambil selimut, temenin tidur di sofanya. Ambil zaitun, gosokin kakinya, betisnya diurus, masya Allah, masya Allah. Nikmat jadi istri kayak begitu tuh. Tapi itu mesti disepakati bahwa suaminya mau begitu. Apa ada job desknya suami jadi tukang pijit? Enggak. Tapi kadang-kadang kalau saya pegel ya saya minta gantian gitu. Tolong yang sebelah sini, tolong sikutin. Saya pernah ngelihat Jehau sama Mas Elok kalau lagi asam laktatnya lagi tinggi di punggung itu, suruh sikutin. Dan sikut itu yang paling pas untuk bisa ngedorong itu. Kalau beberapa tongkat-tongkat refleksi itu disikut itu di bagian belikatnya itu. Kanan dikit, atas, atas. Nah, oke, oke. Tekan, agak tekan, oke, tahan, 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 oke, oke. Udah, selesai. Nah, asam laktat itu memang ada di situ. Dan itu, ya, suami istri, masa job desk-nya, istrinya ngapain? Mijitin gitu. Mending cari perempuan tukang pijit kali. Bisa plus-plus. Ya, nggak gitu juga. Gitu. Jadi kalau ditanya job desk-nya kayak apa, ya agak mesti berkomunikasi dengan elegan lah. Gitu. Tapi kalau secara umum suami yang cari nafkah, gitu. Istri yang memanfaatkan nafkah itu di keluarga. Wallahu alam. Ya Jadi deh, ya jadi intinya ini ya udah apa kayak suami itu biar gimana pemimpin, istri itu cuma asisten dan kita harus punya teamwork yang bagus gitu antara suami betul, istri. betul. Tapi gini teh, punten. Hmm. Misalnya suaminya nggak punya inisiatif. Biasanya kenapa nggak punya inisiatif? Istrinya bawel. Masa gitu aja nggak bisa? Masa gini aja salah terus? Masa gini mesti gue? Akhirnya apa? Apatis. Laki-laki yang traumatis, insulanya membesar menurut penelitian di Stanford University. Insulanya membesar dan kemudian menjadi nggak peduli. Ah, lu aja gitu memperlakukan gua, lihat aja. Akhirnya apa? Ya udah, sedisuruhnya aja kayak robot. Dulu waktu pertama nikah nggak kayak gitu. Lah, istrinya yang bikin dia begitu. Kenapa suaminya kayak gitu? Lah bininya aja gitu. Kenapa bininya bisa begitu? Lah suaminya aja kayak begitu. Sehingga nggak bisa kemudian kita melihat bahwa gini, bisa nggak sih para istri itu menjadikan suami sebagai legitimator? Misalnya nih, suaminya nggak punya inisiatif. Tapi kemudian ya, yang perlu kita pahami bahwa bisa nggak sih istri itu nawarin ke suami. Punyanya cuma telur doang di kulkas. Tetapi jadikan suami sebagai legitimator, sebagai tukang ketok palu. Mas, Bang, A, Pak, Ayah, Ai, Beb, atau apalah panggilannya. Oke. Tolong tentukan dari 5 ini. Oke. Mau direbus, mau diceplok, mau didadar, mau diorak-arik, atau mau dikasih lada garam. Nah, kalau sudah begitu, wah, suami langsung milih di antara 5 itu. Dadar aja, ih, kamu bisa pas banget ya sama pilihanku. Aku udah mikir kamu pasti milih itu. Makasih ya, pegang palanya, cium. Nah, dong suami yuk. Atau sebentar lendotan gitu, makasih banget, makasih banget. Aku lagi nggak punya ide nih. Padahal idenya ada 5. Jadi muliakan suami dengan pola, dia adalah penentu hidupku. Dia adalah, ibaratnya kalau bahasa lebaynya, aku tanpamu butiran debu. Gitu. Kalau misalnya kita gini, kadang-kadang boleh ngombalin suami itu, duh, kok aku dadaku kayak sesek ya. Kenapa emang habis makan apa? Biasa kan suami langsung cari solusi. Kenapa sayang? Gak usah marah-marah gitu. Wih, Masya Allah, terima kasih ya.
Makasih ya. Muah. Terus eh sampai mana tadi? Ah, gombalin suami. Kok dadaku agak sesek ya? Ketika suami nanya, kenapa emang habis makan apa? Kan suami selalu berusaha untuk solutif. Berusaha cari, kenapa emang mau diobatin apa? Mau dibantu apa gitu kan ya? Tiba-tiba gitu. Iya, sesek ini. Separuh nafasku ada di kamu. Apa itu? Alah gitu. Paling kita ditoyor. Syukur-syukur kalau nggak dicium apa segala macam. Dan itu menambahkan kemesraan guyon-guyon yang seperti itu. Daripada kayak kanebo kering gitu. Dan itu harus saling isi. Kalau suaminya yang kaku, istrinya yang luwes gitu. Kalau ketemu sama-sama kaku terus mempertahankan itu, tunggu waktunya meledak. Kata ibu saya, Allahyarham, kalau pasangan jadi batu, kamu jadi air. Jangan jadi batu juga. Emang cuma lo doang yang bisa begitu. Oh, lu gitu sama gue juga bisa begitu. Berantakan. Minimal kalau batu sama batu ada yang pecah satu. Syukur-syukur nggak berantakan pecahnya. Cuman gompel doang. You know what the meaning of gompel? Allah alam. Gitu tanya Punten. Ya, syukran Ude. Apa? Masya Allah. Indah sekali ini apa yang tadi sudah disampaikan Ustaz Dodi. Dan mungkin juga jamaah-jamaah yang lain ini sudah mempraktekkan jangan-jangan deh ya. Mungkin lebih romantis lagi gitu ya daripada Ayang Habibie. Tapi ya mungkin em, malu untuk seringkali kita apa namanya tidak terbiasa untuk sharing beberapa pengalaman keluarga yang bisa jadi sebenarnya punya banyak manfaat untuk orang lain juga. Artinya inspirasi untuk orang lain. Oh ternyata triknya Budian nih gini gitu ya. Hmm. Ada triknya Bunda Hmm. Dokter Nizah nih, Masya Allah ya. Dan biasanya yang muda-muda mestinya harus lebih eh, apa jangan kalah sama Kreatif. jadi yang sudah senior ya. Yang muda-muda harusnya malah lebih ini lagi ya, harus lebih banyak triknya dan itu romantikanya harus lebih ini lagi di usia-usia muda tentu harusnya masih bersemangat lah ya untuk dan yang tua pun jangan sampai lupa untuk melakukan praktek dan terus terang juga kayaknya saya harus belajar baik sama Ude nih. Masya Allah. Enggak lah. Ini mengamati beberapa keluarga yang saya pelajari dan saya dari dulu tuh seneng ngurusin keluarga orang. Artinya sampai keluarga-keluarga dekat itu kalau pisah tuh saya tanya, kenapa sih kok pisah? Ternyata ujung-ujungnya komunikasi. Nanti ketemuan komunikasi. Saya tebak-tebak tuh ketika kasus ketujuh saya tanya, pasti komunikasinya berantakan. Dan itu Hmm. dari situ kemudian saya nemu bahwa kondisinya seperti itu. Ini ada yang curcol ke saya nih, Zat. Dari awal saya berprinsip bahwa pilihan suami saya, insya Allah, pilihan Abah itu insya Allah baik bagi saya. Saya ingin berbakti kepada beliau dengan mengikuti beliau untuk menikah dengan pilihan beliau. Bismillah. Tapi sayang ternyata suami yang saya harapkan bisa bisa jadi imam ternyata jauh panggang dari api. Ternyata suami saya nggak jujur. Saya shock Ustaz dengan kebiasaan dia yang sangat jauh dari agama. Saya tahu saat itu saya hamil anak pertama yang kemarin menikah. Semua perempuan pasti punya mimpi untuk menikah seumur hidup sekali. Saya bicara sama dia, kenapa dia bohong? Jawaban klise seorang laki-laki. Saya masih berusaha untuk selalu sabar, walau mungkin masih belum maksimal. Tapi setiap dia berbuat kesalahan, maka saya selalu berharap dia berubah. Tapi dia selalu mengulang kesalahannya. Saya masih bertahan, Ustaz. Karena seperti kata Ustaz, suami saya tidak seperti Firaun. Tuh. Di mata orang lain, dia suami yang baik, termasuk di mata keluarga saya. Mereka belum tahu yang sebenarnya. Dulu saya pernah mau berhenti kerja, saran abah saya, agar saya bisa maksimal urus keluarga. Badan ngikutin dia ke tempat-tempat kerjanya, dia kerja di satu tempat, tapi aneh, dia nolak, dan malah dia yang malah memilih berhenti bekerja. Akhirnya dia mengundurkan diri dari tempat kerjanya, jujur bingung saat itu, kok aneh ya, gitu. Nah, ini bagian yang sebetulnya bisa kita bicarakan. Dalam konteks apa? Dalam konteks ngobrol yang lebih deep. Tapi kalau suami udah sering dipojokin dan biasanya nggak mau ngobrol soal persoalan itu, biasanya dia sering dilemahkan. Gitu. Maka jangan pernah melemahkan suami. Ini ada Mbak Cahyani Driati Ningsih.
Konsep perlombaan 17-an itu kan nyumbang juga ikut lomba. Bisa menang, bisa kalah. Apa itu termasuk judi? Kalau iuran atau dana lomba itu hanya untuk hadiah, judi. Tapi kalau untuk sarana prasarana, misalnya untuk bikin garis dari tali rafia, dibeliin tali rafia, dibeliin garis finish itu ada hadiah-hadiah yang diambil dari ya itu untuk operasional nggak ada masalah gitu. Tapi kalau pure kumpulin duit buat hadiah, judi gitu. Jadi jangan gitu. Wallahu a'lam. Wassalamu. Gitu deh Ustaz. Besok kita sambung lagi deh. Iya, Allah tabarakallah. Jazakallah khairan, ahsanal jaza. Kadzalik barakallah. Ustaz Al-Jabari, Masya Allah. Pengalaman beliau memang luar biasa ya. Kalau bersamai kita semua yang tentu tadi sudah diceritakan juga banyak sekali persoalan komunikasi yang membuat keluarga ini berantakan ya. Dan itu pengalaman dari Bude yang membersamai para keluarga. Dan tentu ini juga menjadi pengalaman untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi pelajaran lah bagi kita semua untuk memperbaiki komunikasi kita dengan pasangan kita. Dan sebuah romantisme itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Kalau kita belajar dari sirah Nabi itu luar biasa ya, bagaimana Rasulullah memperlakukan para istrinya gitu ya, dan mengaji bersama Ude dan juga para guru yang lain, semoga menjadi penambah semangat kita untuk memperbaiki diri dan keluarga kita, dan dimulailah dari diri kita, jangan kemudian menuntut ya. Dan saya selalu mengingat memberi catatan kepada sebuah ucapan ya, dari Ude yang menerima kekurangan pasangan itu adalah sebuah kesempurnaan dari cinta gitu ya. Dan kita menerima kekurangan dan sama-sama ingin memperbaiki diri dan mulai dari diri sendiri. Tentu keluarga memang harus punya visi dan misi yang sama dan itulah yang selalu kita komunikasikan dengan pasangan kita. Dan mudah-mudahan walaupun mungkin pasangan kita tidak ikut ngaji bareng di sini, tapi kan ada rekamannya dan bisa di-share. Kemudian didiskusikanlah dengan suami, dengan pasangan kita tentang apa-apa yang kita dapatkan dan katakanlah tadi Ustaz Dodi Al-Jambar, jadikanlah suami itu sebagai legitimator, itu penting juga ya. Ketika kita dapatkan ilmu dari para guru kita gitu kan, dengan membuat takzim atau mewongke atau menjadikan suami seolah-olah tahu gitu ya dengan hal-hal yang disampaikan tadi, menjadi tambah indah juga ketika suami ikut memberikan dukungan, legitimasi terhadap apa yang kita dapatkan daripada guru kita, sehingga apa yang walaupun mungkin suami kita masih kurang ilmunya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap suami, terus melakukan sebuah komunikasi yang terbaik, sehingga jadikanlah momen-momen kebersamaan kita dengan pasangan kita menjadi momen terbaik terindah yang sudah banyak dicontohkan oleh para nabi dan juga orang-orang terdekat kita, barangkali ada yang jadi inspirasi untuk kita semua. Baik jamaah yang Allah, alhamdulillah syukurlah, mudah-mudahan kita kembali berjumpa besok hari bersama Saudara Al-Jambari. Allah mudahkan kita terus istiqamah dalam menghadiri kajian-kajian ilmu dan jadikanlah ini sebagai amal kebaikan, amal yang terus nambah timbangan amal kita di akhirat kelak. Namun sebuah saksi bahwa kita sudah berusaha untuk berikhtiar menjadi lebih baik dengan caranya menambah ilmu kita dalam syariat ini. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين